antara perkumpulan pemantau keuangan negara sebagai pemohon dan kajian itu merupakan sebagai pemohon sudah dimulai. Majelis Komisaris memasuki ruang sidang hadirin mohon berdiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan Komisi Informasi dengan nomor registrasi sengketa 60 dan IP garis data SU garis miring 10 Mei 2020 antara perkumpulan pemantau keuangan sebagai pemohon dan kajari merupakan seluruh pemohon pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih atas kehadiran para pihak. Sebelum sidang dimulai, saya mau mengingatkan kepada PKN apabila sedang dalam situasi PPKM seperti ini, mohon tidak menghadirkan massa. Misalnya mengganggu bagi kami karena tidak punya kesempatan. Saya ingatkan dulu, dan kalau ini masih terjadi sekali lagi, kami akan mengambil sebuah tindakan yang kami musyawarahkan dengan milenial, kemudian dengan saudara kita mohon. Catatannya begini, mohon karena kami identifikasi itu adalah bagian dari PPKN, benar ya? Saya tidak peduli siapa yang menunggu datang, tapi itu kami identifikasi bagian dari orang PKN, benar ya? Karena ada lambang-lambang PKN yang mereka pakai. Jadi maksud saya begini, kalau Anda kan pengurus, tolong diinvestigasi siapa yang mengkoordinir untuk tidak menghadirkan. Boleh hadir, tidak apa-apa, tapi di luar dan jangan membuat suasana yang tidak menyenangkan. Ya, di catatannya. Baik. Ini saya tidak sampaikan sebelum. Silakan nanti saja, karena sudah berlangsung beberapa lama, sudah 1 jaman tadi waktu sebelum persidangan. Jadi di sidang selanjutnya untuk PKN saya pikir ini akan catatannya. Jadi tidak nanti, karena ini juga kan kami nanti juga bisa kena teguran kalau para ulama. Ya, karena situasi PKN. Baik. Kita belum sampai pada keputusan karena kami akan lakukan pendalaman terutama kepada pihak pemohon karena tahu kami pada persidangan sebelumnya dan ini agak berganti-ganti kuasanya, ini yang agak repot. Apakah ada koordinasi saya tidak tahu. Kami meminta sebuah uji konsekuensi secara formal. Secara formal itu berupa berita acara, dan biasanya kalau kejaksaan yang dia sifatnya vertikal dan lembaga-lembaga yang vertikal itu kalaupun tidak ada uji konsekuensi dari yang di daerah itu ada yang konsekuensi dari pusat. Kami harus bersikap hati-hati karena kami tidak punya pemahaman yang menyeluruh tentang banyak hal, sehingga kami harus di guidance oleh pemohon yang menguasai undang-undang yang melarang, karena di konsekuensi itu adalah larangan konsekuensi. Kalau dibuka ada konsekuensi hukumnya terkait dengan itu. Jadi ini kesempatan terakhir bagi pemohon untuk dilakukan pendalaman, kira-kira bisa dijawab. Ada tidak uji konsekuensi dari pusat yang bisa menjadi pedoman bagi kami untuk melihat apakah memang benar undang-undang tersebut melarang hal tersebut. Bisa dipahami Pak? Ada yang
Tadi sebelum kami ada pertemuan tadi sama Pak Sikati, Pak, mengenai uji konsekuensi dia tidak ada lagi karena sudah dimasukkan dalam tanggapan itu ada beberapa bahasan itu, Pak, tanggapan kesimpulan itu sudah masuk ke situ, Pak. Baik. Nah, jadi kita hanya masih menunggu putusan saja. Baik. Jadi saya perlu jelaskan bahwa kita semua terikat dengan undang-undang. Ya, siap. Nah, di dalam undang-undang itu ada sebuah kewajiban bahwa badan hukum itu melakukan konsekuensi berupa berita acara yang dibuat oleh BPID. Di dalam kasus ini kita akan putuskan pada minggu depan kalau Bapak bertahan, tapi pada tahapan selanjutnya sebagai pemahaman sebagai badan hukum seharusnya badan hukum sudah mengidentifikasi seluruh dokumen yang ada, dimiliki dan diterima, mana informasi yang dilarang oleh undang-undang untuk diberikan kepada orang-orang tertentu, mana yang boleh diberikan, mana yang bisa dipublish secara umum. Itu dia. Jadi itu ikatan yang ada di undang-undang yang baru. Nah, kalau ada undang-undang lain yang melarang melakukan itu, silakan disebutkan sehingga itu menjadi pertimbangan bagi kami. Dan itu dilakukan dalam bentuk yang formal berupa berita acara dari PPID yang disahkan oleh atasan PPID yang menjadi pegangan bagi seluruh badan publik untuk memberikan informasi atau tidak. Saya dipahami, Pak, ya? Baik, berarti kita masuk. Silakan, Bu. Misalnya. Kedua, sebenarnya kami masih yang sebelumnya kami kemarin meminta kepada pihak termohon untuk memberikan uji konsekuensi yang apabila ada dimiliki oleh pihak kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Agung ya sebagai atasannya ya. Mungkin itulah yang kami minta, namun sampai sekarang itu tidak ada kami terima. Jadi kalaupun Bapak tadi menyatakan bahwa kesimpulan yang hari itulah yang kemarin yang diberikan kepada kami sebagai pedoman kami untuk membuat putusan, itu kami terima. Namun tadi kami berharap ada memang uji konsekuensi yang memang sudah dibuat oleh pihak kejaksaan, baik itu dari atasannya ke daerah gitu. Nah, sampai sekarang tidak ada ya, Pak, ya. Oke, cukup mungkin dari kami, mungkin itu bisa dari yang kesimpulan yang kemarin itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk membuat putusan. Itu dari saya, Pak. Baik, Pak Edi. Terima kasih Ketua Majelis. Saya mungkin tidak akan berbohong lagi, sudah selesai. Kepada termohon aja Pak Kuasa. Ini kan ada 14 permohonan informasi yang diberikan pemohon ini ya. Nggak ada perubahan lagi Pak, apa ya? Nggak ada perubahannya, ada 14 permohonan informasi. Apakah di tanggapan yang Bapak kirim kepada kami, dan kami anggap dalam kirim kami saya belum baca, sudah termasuk membahas yang 14 ini, item ini? Misalnya rencana kerja anggaran RK tahun 2018-2019, ada nggak ya bahwa ini tidak bisa atau segala macam di situ. Daftar isian pelaksanaan anggaran, ada nggak dokumennya, laporan dari ses penggunaan, apa segala macam, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, apakah sudah termasuk di tanggapan yang Bapak berikan kepada kami? Sudah termasuk buahnya. Sudah 14 sudah ya, sudah ada yang masuk Pak ya. Oke, sebelum saya membaca sudah dimasukkan semua dalam tanggapan. sudah, terima kasih, itu yang saya maksud. Sudah nanti bisa kami pelajari, kami komplain dengan peraturan apa yang ada. Saya rasa Ketua Majelis, saya rasa sudah cukup. Baik, saya ada satu lagi yang saya konfirmasi. Poin nomor 10. Laporan harta kekayaan. Ini laporan harta kekayaan bisa dijelaskan oleh pemohon terlebih dahulu. Laporan harta kekayaan itu apa maksudnya? Para pejabat ada tenggang waktu tahunnya atau tidak?
10. Itu kan untuk seluruh pejabat yang ada di kejadian Deli Serdang. Dikirim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan untuk diumumkan. Berarti yang terkait dengan pejabat di Kejaksaan Siapa? Deli Serdang. Deli Serdang, Pak. Deli Serdang. Baik, bisa dipahami Pak ya? Iya, kita kan ini ada KPN itu, kita lakukan seperti itu juga. Ya. Ya. Berarti itu ada ya. Iya. Nah, saya mau tanya kepada pemohon, itu kan pejabatnya kan berganti-ganti. Nah, itu tahunnya tahun berapa? Ya kalau kita ini kemarin minta kan tahun 2020 nggak sih? Jadi LHKPN yang sebelum 2020 lah kan? Karena di setiap permohonan ini ada tahunnya. Nomor 11 itu tahun 2018, 12-nya juga ada tahun 14-nya juga ada. Di laporan ini tidak ada tahunnya, jadi itu yang perlu kami pertegas sehingga permohonan juga paham. Jadi permohonannya sesuai dengan keinginan. Disebutkan aja. Ya kalau memang aku kita fikskan aja sesuai apa tahun anggaran 2018-2019 nanti. Baik, itu yang perlu saya ini karena nanti kita putuskan, nanti tidak tahu apa yang kita putuskan tahun berapa. Siap. Nah, itu dia. Jadi tahun 2018-2019 ya Pak ya, termohon ya. Nah itu ada diterima ya Pak ya dari pihak KPK ya. Ada loh, Pak. Pemerintah Kita ya. tiap tahun itu, Pak. Gimana? Tiap tahun kita kirim ke KPK itu, Pak. Ya, berarti setelah dikirim kan ada laporan lagi dari KPK kan? Iya, ini maksudnya nanti kalau abang mau minta apa anda terima dari KPK atau bagaimana? Daftar nama-nama kekayaan pejabat di kejaksaan. Itu yang dimaksudnya. Benar kan? Iya. Di tahun 2018-2019. Maksudnya apanya itu ya? Apanya? Kalau kita buka apanya itu ya? Harta kekayaan itu ya? Ya, jadi siapa yang tergolong pejabat di kejaksaan Deli Serdang yang dikirimkan LHKPN-nya ya, LHKPN ya, Iya. ke pihak KPK dan diverifikasi kemudian dikirim kembali. Koreksi saya kalau salah. Iya. Dikirim kembali ke pihak kejaksaan kan. Iya. Nah, hasil yang dikirimkan KPK ke pihak kejaksaan itulah yang dimohonkan di tahun 2018-2019. Baik. Bisa ya ditangkap ya, berarti bisa dokumennya ada ya. Baik, nanti kami akan kaji apakah alasan-alasan yang disampaikan pada jawaban tanggapan termohon ini bisa dimaklumi berdasarkan undang-undang dan juga sesuai dengan undang-undang. Tapi saya menyatakan dengan tegas di sini Bapak, di dalam tanggapan termohon ini masih ada terlihat mempersoalkan kedudukan hukum legal standing. Bagi kami, saya nyatakan di sini sesuai dengan yang Bapak sampaikan pada persidangan terdahulu bahwa kami juga sudah mengungkap ada cacat legal standingnya, tetapi termohon menyatakan bisa memaklumi. Jadi ini akan kami abaikan persoalan legal standing ini karena sudah mendapat persetujuan. Dan ini dicatat oleh Panitera Pak ya. Baik, jadi yang mendapat tanggapan kami itu adalah hal-hal yang menyangkut boleh tidaknya diberikan. Baik, ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kita skors? Ya, nanti kalau mengenai apanya ini Pak, kita yang tadi yang putih-putih yang tadi kita apakan, kita usahakan untuk memenuhi tadi. Baik, kami selama sebelum dan sesuai jadwal kami minggu depan ini akan kami bacakan putusan. Minggu depan Pak. Minggu depan, mungkin Senin, Selasa di sela-sela persidangan yang ada harinya ya, jadi agak kosong. Kalau sampai minggu depan kami ada pada dan minggu depannya itu kami keluar kota sidang. Jadi kami upayakan menyisip beberapa putusan persidangan yang terjadi hari ini untuk putusan. Jadi kami jadwalkan minggu depan dan kami beri ruang kepada para pihak untuk bisa
mau buat pertimbangan bagi kami untuk memutuskan sesuai dengan pertimbangan yang disampaikan. Cukup Pak? Cukup. Ada yang disampaikan lagi? Jadi kita putusannya hari Rabu depan. Bisa Rabu depan ya? Biar kita pastikan aja. Kita nggak apa-apa. Coba lihat jadwal Rabu depan itu ada waktu kosong nggak? Apa baca kan cuma 20 menit palingan. Iya, jam 11. Nah, Sama baik. kados ya. Kita jadwalkan putusan hari Rabu depan dan diberi kesempatan ketika terutama oleh termohon, tetapi jangan mepet untuk yang kami harapkan itu konsekuensi formal bukan dapat tanggapan juga bagi kami pertimbangan. Yang bagi pemohon ada yang ingin terjadi? Silakan. Ya, jadi terima kasih apa yang sudah disepakati hari ini bahwa putusan itu minggu depan semuanya dilaksanakan lagi nanti dari pihak termohon. Belum keras Pak, silakan ada narasi orang ada tegas. Silakan Pak. Pendalaman kalau seharusnya hari ini catatan itu masih harus pendalaman, jadi minggu depan itu Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Seharusnya acaranya hari ini putusan atau uji konsekuensinya tadi kan saya jelaskan tidak ada, tapi dalam pendalaman jadi minggu depan. Jadi begini Pak, kami kan masih mau ini kan